Jadi pada video ini kita akan membahas contoh-contoh soal mengenai sifat-sifat dari stress strain ya, atau tegangan-regangan. Jadi contoh yang pertama, sebuah spesimen yang terbuat dari aluminium. Jadi aluminium mempunyai modulus elastisitas sebesar 69 gigapascal. Spesimen ini mempunyai penampang berbentuk persegi panjang dengan dimensi 10 mm kali 12,7 mm. Sebuah tegangan tarik sebesar 35.500 Newton diterapkan pada spesimen ini, sehingga terjadi deformasi elastis. Tugas kita adalah menghitung regangan yang terjadi. Jadi apa aja yang kita ketahui ya, yang diketahui yang dari soal kita tahu bahwa modulus elastisitasnya adalah 69 gigapascal. Ini adalah sama dengan 69 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Kemudian yang kita tahu juga dimensinya ya. Kalau kita tahu dimensinya itu 10 mm kali 12,7 mm. Kalau gitu bisa kita hitung luas penampang mula-mulanya, yaitu 10 mm dikali 12,7 mm. Ini adalah 127 mm kuadrat. Yang ini kita konversikan sama dengan 1,27 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Jadi yang ditanya di sini ini adalah yang ditanya strain ya. Kita harus mencari strainnya. Jadi untuk mencari strain ini bisa kita dapatkan dengan rumus dengan Hooke's law. Itu adalah sigma sama dengan modulus elastisitas dikali strain. Maka bisa kita dapat bahwa strain sama dengan sigma dibagi E. Sementara tegangan itu ya, sigma ini adalah F dibagi A0. Jadi ini bisa kita tulis epsilon sama dengan F dibagi E dikali A0, atau kita tulis A0 dikali modulus elastisitas. Kita masukkan angkanya ya. Ini yang ketahui satu lagi adalah F ya. Jadi kita tahu F sama dengan 35.500 Newton. Jadi ini adalah 35.500 Newton dibagi A0 nya adalah 1,27 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, dan E nya adalah 69 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Maka di sini kita bisa dapatkan strainnya adalah 4,1 dikali 10 pangkat minus 3. Ya, kita cek dia tidak memiliki satuan Newton habis, meter habis. Jadi untuk contoh berikutnya adalah kita sekarang mempunyai spesimen berbentuk silinder ya, yang terbuat dari titanium alloy atau paduan titanium, di mana modulus elastisitasnya adalah 107 gigapascal. Spesimen kita ini memiliki diameter awal ya, diameter sebelum dibebani sebesar 3,8 mm. Dan ketika dibebani oleh gaya tarik sebesar 2000 Newton, spesimen ini hanya mengalami deformasi elastis ya. Jadi tidak ada deformasi plastis di sini. Jadi kita disuruh menghitung panjang maksimum dari spesimen sebelum deformasi terjadi ya. Jika perubahan panjang maksimum yang diperbolehkan itu adalah 0,42 mm. Sekarang kita tuliskan dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal ya. Jadi yang dari soal kita ketahui, yang pertama adalah modulus elastisitasnya. E ini adalah 107 gigapascal. Jadi ini kita langsung konversikan. Ini adalah 107 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat.
Kemudian diameter awalnya sebelum dibebani D0 ini adalah 3,8 mm. Ini adalah kita konversikan ke meter, ini 3,8 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian gaya tarik yang dibebankan ke spesimen itu adalah 2000 Newton. Dan satu lagi ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu perubahan panjang maksimum yang diperbolehkan adalah 0,42 mm. Perubahan panjang yaitu panjang akhir setelah dibebani dikurangin panjang mula-mula, itu adalah delta L. Jadi delta L nya ini adalah 0,42 mm. Ini sama dengan 0,42 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Jadi yang ditanya di sini, yang mau kita cari, ditanya kita harus menghitung berapa panjang mula-mula sebelum dia dibebani. Sekarang kita selesaikan ini ya, kita jawab. Jadi apa yang kita tahu pertama? Yang kita tahu pertama untuk spesimen silinder ya, untuk spesimen silinder kita bisa hitung luasnya. Jadi ini adalah luas mula-mula sebelum dibebani, itu adalah pi r kuadrat. Berarti pi dibagi diameter dibagi 2 kali pi dikali diameter dibagi 2 kuadrat, pi r kuadrat ya. Kemudian kita tahu bahwa rumus mencari regangan adalah delta L per L0. Maka untuk mencari L0 kita dapatkan adalah delta L per epsilon. Bagaimana mencari epsilon? Sekarang kita gunakan Hooke's law. Hooke's law. Mel sigma sama dengan E dikali epsilon. Maka epsilon sama dengan sigma dibagi E. Sigma sendiri ini adalah sigma sama dengan F dibagi A0. Maka kita masukkan, ini kita dapat epsilon sama dengan F dibagi A0 dikali E. Jadi sekarang kita bisa bikin ya, L0 ini sama dengan, kalau udah kita dapat epsilon ini kita masukkan ke sini. Maka kita bisa tulis L0 sama dengan delta L dikali ini ya, dikali ini dia naikkan ke atas, jadi kali A0 dikali E dibagi F. Sekarang kita tulis lagi, ini adalah sama dengan delta L, E nya kita pindahkan, A0 itu kita masukkan yang ini, pi D0 per 2 kuadrat dibagi F. Ini bisa kita sederhanakan lagi, ini adalah delta L dikali E dikali pi dikali D0 kuadrat dibagi 4F. Sekarang kita masukkan semua angka-angkanya ya. Jadi kita masukkan L0 sama dengan, jadi delta L nya adalah 0,42 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian E nya adalah 107 gigapascal, 107 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Kemudian dikali pi, kemudian dikali 3,8 dikali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Ini semua dibagi 4F. 4 dikali F nya adalah 2000 Newton. Jadi ini bisa kita dapat L0 nya adalah 0,255 meter, atau bisa kita tuliskan L0 sama dengan 255 mm. Pada contoh berikutnya, kita mempunyai spesimen yang terbuat dari paduan perunggu
dengan besar modulus elastisitas adalah 115 gigapascal. Dan pada spesimen ini besar tegangan yang terjadi ya, pada saat deformasi plastis baru dimulai itu adalah tepat akan dimulai itu adalah 275 megapascal. Pertanyaan yang A, hitung beban maksimum yang dapat diterapkan pada spesimen ini tanpa terjadinya deformasi plastis pada spesimen, di mana luas penampang dari spesimen adalah 325 mm². Pertanyaan B, jika panjang mula-mula spesimen adalah 115 mm, hitung panjang maksimum dari spesimen yang dapat diregangkan tanpa menyebabkan deformasi plastis. Sekarang kita tuliskan apa-apa aja yang udah kita ketahui dari soal ya. Jadi diketahui yang dari soal. Yang pertama adalah E. E ini adalah 115 gigapascal. Ini bisa ditulis ini sama dengan 115 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Kemudian kita tahu di sini besar tegangan pada saat deformasi plastis baru dimulai ya. Itu adalah sigma yield atau tegangan luluh. Itu besarnya adalah 275 megapascal. Tahu ini kita tulis adalah 275 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Terus yang kemudian kita tahu adalah luas penampang awal ya. Luas penampang awal sebelum terjadi pembebanan itu adalah 325 mm². Bisa kita tulis ini adalah 325 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Dan yang kita tahu berikutnya lagi adalah L0. L0 adalah 115 mm. Yang ditanya adalah pada bagian A, kita harus mencari tegangan maksimum sebelum terjadi deformasi plastis. Yang kemudian yang B-nya adalah panjang maksimum setelah terjadinya pembebanan. Jadi yang kita jawab ya yang bagian A. Jadi yang bagian A ini kita sigma yield ini adalah dikasih dengan beban pada saat dia luluh dibagi dengan A0. Maka beban maksimum tanpa terjadi deformasi plastis yaitu Fy itu adalah sigma yield dikali luas penampang mula-mula. Sigma yieldnya adalah 275 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat dikali luas penampang mula-mula adalah 325 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Jadi di sini kita dapat bahwa F yield-nya ini adalah sama dengan 89,375 Newton. Untuk yang B ya, jadi untuk yang jawaban B kita bisa tuliskan bahwa epsilon ini didapat dengan delta L per L0, atau ini adalah sama dengan Li dikurang L0 dibagi L0. Sekarang ini bisa kita bagi, ini adalah Li dibagi L0 dikurang L0 dibagi L0. Ini satu ya, satu sama dengan Li dibagi L0 dikurang 1. Sekarang kita arrange, berarti kita bisa dapat Li dibagi L0 sama dengan 1 ditambah epsilon. Maka Li sama dengan L0 dikali 1 ditambah epsilon. Epsilon ini adalah sigma dibagi modulus elastisitas. Maka ini bisa kita tulis Li sama dengan L0 dikali 1 ditambah sigma dibagi E. Jadi kita bisa lihat, kita bisa tulis sekarang bahwa Li
ya, sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya. Ini adalah L0 adalah 115 mm ditambah 1 ditambah sigma adalah 275 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Yang bawahnya E adalah 115 gigapascal ya, dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Maka kita dapatkan Li adalah sama dengan 115,28 mili